Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifah, NPM 223510250 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertemuan yang ke-14 mata kuliah Mobile Programming Fundamental yang pada pertemuan ke-14 ini membahas tentang React Hooks, yang dimana pada materi yang diberikan oleh Bapak yaitu definisi dari React Hooks, lalu ada video YouTube React Hooks Explained React Hooks Tutorial 2025. Langsung saja saya akan menjelaskan Google Slide saya, yaitu dari yang pertama yaitu definisi React Hooks. Nah, React Hooks adalah fitur penting dalam React yang memungkinkan pengembang mengelola state dan efek samping dalam komponen fungsional tanpa memerlukan kelas. Diperkenalkan pada versi 16.8. Hooks seperti useState dan useEffect memudahkan pengelolaan state lokal dan logika efek samping seperti pengambilan data atau manipulasi DOM. Dengan hooks, pengembang dapat memisahkan logika berdasarkan fungsi spesifik, membuat kode lebih modular dan mudah dipelihara. Hooks juga memungkinkan pembuatan custom hooks untuk mengabstraksi logika yang dapat digunakan kembali di berbagai komponen, meningkatkan efisiensi pengembangan. Nah, dalam konteks React Native, hooks sangat relevan untuk membangun aplikasi mobile modern karena React Native berbagi inti yang sama dengan React. Hooks seperti useState dan useEffect digunakan dengan cara yang serupa untuk mengelola state dan efek di aplikasi mobile. Selain itu, React Native sering memanfaatkan custom hooks untuk mengintegrasikan fitur platform seperti lokasi, kamera, atau jaringan. Maaf jika agak ribut. Menggunakan pustaka tambahan seperti React Native Geolocation atau React Native Camera. Dengan hooks, pengembang dapat dengan mudah mengatur logika kompleks dalam aplikasi mobile tanpa membuat komponen keras, mendukung pengembangan yang lebih cepat dan pengalaman pengguna yang lebih responsif. Selanjutnya, terdapat video YouTube dengan judul React Hooks Explained React Hooks Tutorial 2025 yang durasinya sekitar 1,5 jam. Dalam video tutorial komprehensif ini, beliau menyediakan eksplorasi mendalam dari setiap hook React, khususnya berfokus pada hook baru yang diperkenalkan sejak video terakhir 3 tahun lalu. Tutorial ini disusun untuk berfungsi sebagai panduan lengkap bagi pemula dan referensi bagi pengembang berpengalaman yang ingin menyempurnakan pemahaman mereka tentang hook tertentu. Video ini menyertakan contoh praktis dan cuplikan kode untuk setiap hook, dimulai dengan hook dasar seperti useState dan useEffect, dan berlanjut ke hook yang lebih canggih seperti useContext, useReducer, dan lainnya yang diperkenalkan di React 18. Pembawa acara menekankan pentingnya memahami kapan dan bagaimana menggunakan hook ini secara efektif untuk mengelola status dan efek samping dalam aplikasi React. Selain itu, video ini mendorong pemirsa untuk menggunakan stempel waktu untuk navigasi yang mudah dan menyertakan tautan ke versi tutorial langkah demi langkah di situs web pembuat. Nah, dalam video YouTube tersebut terdapat beberapa bagian yang terbagi menjadi 13 buah. Yang pertama itu project setup, yang kedua useState hook, yang ketiga useEffect hook, yang keempat useContext hook, yang kelima useReducer hook, yang keenam useRef hook, yang ketujuh useImperative handle, yang kedelapan useLayout effect hook,
Yang ke-9 use insertion effect hook. Yang ke-9 use ID hook. Yang ke-10 use ID hook. Yang ke-11 use transition hook. Yang ke-12 use different value hook. Dan yang terakhir atau yang ke-13 use sync external store hook. Langsung saja ke yang pertama, yaitu dalam video tersebut ada yang namanya project setup. Nah, tutorial ini mencakup pengelolaan status dan referensi dalam React menggunakan useStat dan useRef, menunjukkan cara melacak status sebelumnya tanpa merender ulang. Mungkin ini saya lupa kasih spasi. Nah, di sini ada file-file yang digunakan oleh si orang yang ada di video YouTube, yang membuat video YouTube tersebut. Yang dimana di sini mengimport app.css. Lalu di sini ada hooks, yang dimana hooks tersebut yang digunakan adalah useStat yang ada di sini. Jadi ini hooks yang digunakan, itu ada banyak yang bisa digunakan. Jadi yang digunakan itu di sini useStat. Selanjutnya yang kedua, useStat hook. useStat hook sangat penting untuk mengelola status dalam komponen fungsional. Hook memungkinkan pengembang membuat variabel status yang memicu render ulang saat pembaruan. Misalnya, penghitung dapat diimplementasikan menggunakan useStat yang menunjukkan cara UI diperbarui sebagai respon terhadap perubahan status. Nah, selanjutnya sebuah kait untuk mengelola status dalam React. Contohnya aplikasi penghitung. Negara diinisialisasikan dengan useStat kosong. Gunakan fungsi setter untuk memperbarui status. Misalnya set count, pembaruan status memicu render ulang. Jadi di sini ada sebuah contoh useStat hook, yaitu dengan aplikasi penghitungan, yaitu jika ini ada increase counter, ini hasilnya. Jadi jika ini diklik maka akan bertambah 1 sesuai dengan kayak penambahan seperti ini. Jadi jika diklik maka akan menambah 1 sesuai dengan set count-nya. Jadi menggunakan yang awalnya itu adalah 0, useStat-nya itu diatur kosong, lalu diklik ini akan bertambah 1. Selanjutnya use effect hook. Hook ini penting untuk menangani efek samping di React, seperti pengambilan data. Hook ini berjalan setelah proses render yang memungkinkan pengembang untuk melakukan tindakan seperti panggilan API saat komponen dipasang. Tutorial ini menyoroti cara menggunakannya serta efektif dengan menyertakan array dependensi untuk mengontrol kapan efek berjalan. Mengizinkan menjalankan efek samping setelah render. Contohnya pengambilan data API, mengambil fungsi dan array dependensi opsional, menjalankan fungsi setelah komponen dipasang atau diperbarui. Jadi contohnya di sini use effect ini, yang ini dia menggunakan data API dari link ini. Jadi menggunakan ini, di sini ada button toggle, lalu yang isinya itu ada post yang diambil dari isi data API ini. Jadi contohnya di sini use effect ini. Selanjutnya use context hook. Use context hook menyederhanakan pembagian status di seluruh komponen, mencegah perlunya melewati prop melalui beberapa lapisan, dikenal sebagai prop drilling. Hal ini menghasilkan kode yang lebih bersih dan lebih mudah dirawat, terutama dalam aplikasi yang lebih besar di mana banyak komponen memerlukan akses ke status bersama. Mengelola keadaan global tanpa pengeboran prop. Contohnya pembuatan konteks dan penyedia akses dengan use context. Jadi use context ini
seperti jika ada sebuah parent komponen, yaitu komponen induk yang jika toggle state ini diklik maka ya bisa, ini kan current state-nya on, jadi jika diklik sekali lagi maka akan off sesuai dengan use context yang dibuat global di contoh ini. Jadi jika toggle state ini diklik sesuai dengan current statusnya ada on ada off. Use context yang global state context. Jadi di sini menggunakan use context hook. Selanjutnya yang kelima, use reducer hook. Hook ini ideal untuk mengelola logika status kompleks yang melibatkan beberapa variabel terkait. Hook ini meniru pola reduktor redux yang memungkinkan pengembang untuk menentukan tindakan dan transisi status secara terpusat, yang sangat berguna untuk aplikasi dengan kebutuhan manajemen status yang rumit. Sebuah alternatif untuk use state logika keadaan kompleks. Contohnya mengelola beberapa nilai status terkait, menggunakan fungsi pereduksi untuk menentukan perubahan status berdasarkan tindakan. Jadi di sini ada increment, ada decrement dan double. Increment itu penambahan, decrement itu pengurangan, dan double itu di sini perkalian. Jadi ada 3, yang dimana di set count-nya itu kosong terlebih dahulu di sini. Lalu jika diklik tambah, dia akan menambah 1, jika dikurang maka dia akan berkurang 1, jika dia mengklik kali ini maka dia akan dikali 2. Yang menggunakan use reducer hook. Selanjutnya yang keenam, use ref hook. Use ref hook adalah alat yang ampuh untuk mengakses elemen DOM secara langsung dan menyimpan nilai yang dapat diubah yang tidak memicu render ulang. Hook sangat berguna dalam skenario di mana Anda perlu mempertahankan referensi ke elemen HTML, seperti memfokuskan bidang input tanpa memengaruhi status komponen. Menyimpan nilai yang dapat diubah tanpa menyebabkan render ulang. Contohnya, mengakses elemen DOM dan melacak nilai status sebelumnya. Jadi, useref ini contohnya itu misalnya increment ini awalnya kan ini desainnya kosong. Jadi saat yang mengklik ini kan bertambah 1 nih. Bertambah 1 count-nya yang awalnya 0 bertambah 1 jadinya 1. Lalu yang di sini yang awalnya previousnya ini awalnya 1, dia akan bertambah menjadi 2. Jadi diklik sampai ke 9 kali, maka di sini maksudnya previous ini kan dimulai dari kosong, yang ini use state ini dimulai dari kosong juga. Jadi di sini menggunakan use ref hook, ini ref dari kosong, use state juga dari kosong, count itu. Jadi misalnya dari kosong, nah di sini langsung 1 gitu. Jadi menggunakan use ref hook. Selanjutnya, use imperative handle. Hook ini memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan nilai instan yang diekspos ke komponen induk saat menggunakan drive. Hal ini khususnya bermanfaat untuk membuat komponen yang dapat digunakan kembali yang memerlukan interaksi terkendali. Dengan demikian merangkum cara kerja internal komponen sambil hanya mengekspos fungsionalitas yang diperlukan. Selanjutnya yaitu menyesuaikan ref yang diekspos ke komponen induk. Contohnya mengontrol apa yang dapat diakses orang tua dalam referensi anak.
Jadi di sini ada parent komponen atau komponen induk dan child komponen anak. Jadi yang dimana yaitu komponen parent ini bisa mengakses apa di komponen anak ini. Yaitu di sini ada focus input dan clear input yang menggunakan use imperative handle. Selanjutnya yang ke-8, use layout effect hook. Mirip dengan use effect tetapi berjalan secara sinkron setelah mutasi DOM. Contohnya mengukur elemen DOM sebelum mengecat. Jadi di sini ada sebuah box yaitu menggunakan use layout effect hook. Dengan boxnya ini ada selnya style. Jadi refnya itu dari box yang ini, yaitu di sini ada resist me, lalu ada the box width. Jadi panjang dari box ini disesuaikan dengan panjang boxnya. Jadi box width itu. Jadi di sini ada stylenya berwarna biru atau kalau color black untuk tulisannya. Sedangkan yang di box ini panjangnya itu 82 pixel dengan menggunakan use layout effect hook. Selanjutnya yang ke-9, use insertion effect hook. Guide khusus untuk menyuntikkan gaya selama rendering. Contohnya hindari kedipan gaya saat merender komponen. Jadi di sini itu ada bottom style with use insertion effect. Jadi maksudnya itu jika ini didekatkan dengan kursor maka ya nggak akan berkedip seperti itu. Jadi menggunakan user insertion effect. Dengan ini ada style dari button itu backgroundnya blue, terus color tulisannya itu putih, paddingnya itu 10 pixel. Selanjutnya ada use ID hook, menghasilkan ID unik untuk aksesibilitas. Contohnya membuat ID yang stabil untuk input formulir dan label. Contohnya di sini ada Ontario name yang mana ID-nya itu diambil dari ID lalu ID 2 dengan menggunakan use ID. Selanjutnya use transition hook dan use deferred value hook. Hook baru yang diperkenalkan di RHEL 18 seperti use transition hook dan use deferred value hook menyediakan mekanisme untuk mengoptimalkan performa dengan memungkinkan pengembang memprioritaskan pembaruan yang mendesak sambil menunda pembaruan yang kurang penting. Hal ini menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih lancar, terutama dalam aplikasi dengan komputasi berat atau pembaruan status yang sering. Jadi use transition hook dan use deferred value hook ini baru diperkenalkan di RHEL 18. Jadi lebih baru dari use state, use effect tadi. Lalu yang pertama, jadi yang ke-11 dulu, yaitu use transition hook, menangani pembaruan yang tidak mendesak, memungkinkan interaksi pengguna yang lebih lancar. Contohnya prioritaskan pembaruan yang mendesak, misalnya masukkan pengguna daripada pembaruan yang kurang penting. Di sini ada contoh item, yaitu ada item yang panjang itu 1000 yang menggunakan use transition hook. Dan yang ke-12, use deferred value hook, menunda pembaruan nilai untuk mencegah masalah kinerja. Contohnya berguna saat menangani nilai yang sering berubah. Jadi misalnya di sini juga sama kayak yang sebelah tadi, cuma ini menggunakan yang ini use transition hook, yang ini use deferred value. Yang di sini jika misalnya dicari angka 3, maka seluruh yang ada angka 3-nya dimunculkan seperti itu dengan use deferred value hook.
yaitu ada data sepanjang 1000 item. Selanjutnya, using external store hook, mensinkronkan komponen dengan penyimpanan status eksternal. Contohnya memastikan konsistensi selama rendering serentak. Jadi di sini ada data Pokemon list, yaitu yang datanya itu menggunakan using external store. Sini mengimport .pokemon store dan yang datanya itu seperti ini. Jadi untuk mensinkronkan penyimpanan status eksternal. Jadi contohnya itu memastikan konsistensi selama rendering serentak. Nah, contohnya yaitu data Pokemon list ini. Nah, ringkasan dari video YouTube-nya sendiri yaitu yang pertama, tinjauan hook yang komprehensif. Video ini mencakup setiap hook real termasuk tambahan baru dan yang sudah tidak digunakan lagi, menjadikannya sumber daya yang berguna bagi semua tingkat pengembang. Yang kedua, pembelajaran terstruktur. Setiap topik disajikan dengan contoh yang jelas dan dapat dinavigasi dengan mudah menggunakan stempel waktu yang memungkinkan pemirsa belajar sesuai kecepatan mereka sendiri. Aplikasi di dunia nyata. Contoh praktis menunjukkan bagaimana setiap kaitan dapat diterapkan dalam skenario umum. Meningkatkan pemahaman melalui pengkodean langsung. Yang keempat, teknik manajemen status. Tutorial ini membahas secara mendalam tentang pengelolaan status komponen secara efektif menggunakan useStat, useReducer, dan useContext. Dengan menyoroti praktik terbaik, penanganan efek samping, use effect hook dibahas secara rinci, memamerkan kekuatannya untuk mengelola efek samping dan pelacakan ketergantungan dalam aplikasi real. Yang keenam, atau yang terakhir, fitur baru di React 18. Video ini memperkenalkan hook lanjutan seperti use transition dan use deferred value dengan fokus pada peningkatan kinerja dan pengalaman pengguna. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu use transition dan use deferred value ini adalah yang ke-18. Lalu selanjutnya, kesimpulannya, gambar tentang video YouTube tersebut adalah gambaran umum yang menyeluruh mengenai React Hooks. Setiap kait atau use memiliki tujuan berbeda, yakni meningkatkan pengelolaan status dan kinerja pada aplikasi React. Tutorial komprehensif ini berfungsi sebagai sumber daya pendidikan bagi pemula React dan referensi terperinci bagi pengembang berpengalaman, memastikan bahwa pembaca memperoleh pemahaman kuat tentang hook React dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya untuk membangun aplikasi yang efisien dan mudah dipelihara. Nah, jadi intinya dari video YouTube tentang React Hooks ini pada pertemuan ke-14 adalah membahas tentang useStat, use effect, use context, lalu ada use transition, use deferred value yang baru. Jadi di video YouTube ini dicontohkan cara penggunaan dari masing-masing React Hooks tersebut. Mungkin itu saja presentasi Google Slides saya mengenai pertemuan 14 ini tentang React Hooks. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.